Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Semangat pagi semuanya. Sebelum kita ke materi, izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Rizky, NIM 1914339, jurusan Asuransi Syariah, semester 4. Baik teman-teman, di video kali ini saya akan memaparkan materi tentang pengertian atau definisi mengenai laporan bisnis dan proposal untuk memenuhi UAS mata kuliah komunikasi bisnis. Mari kita simak materinya sebagai berikut. Baik teman-teman, di sini ada pengertian dan pengelolaan laporan bisnis dan proposal. Di sini mengatakan bahwa suatu laporan bisnis itu mempunyai berbagai karakteristik seperti netral, tidak berpihak, objektif, menyajikan data, disusun secara sistematis, menyangkut informasi eksternal maupun internal, yang memiliki suatu tujuan tertentu, yaitu membantu pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Dan di sampingnya juga di situ ada proposal. Apa itu proposal? Proposal adalah suatu rancangan kegiatan atau kerja yang disusun secara sistematis dan terperinci sesuai standar oleh seseorang atau sekelompok orang untuk diajukan ke pihak yang dikehendaki dalam mendapatkan persetujuan bisnis. Mungkin teman-teman di sini sudah mengetahui apa itu proposal. Jadi proposal itu suatu rancangan kegiatan untuk diajukan kepada pihak yang dikehendaki untuk mendapatkan persetujuan dalam bisnis. Baik teman-teman, setelah kita mengetahui apa itu dari definisi laporan bisnis dan proposal, selanjutnya itu ada bagian pokok dalam laporan bisnis, terus juga ada persiapan-persiapan, terus juga di situ ada langkah penulisan laporan bisnis dan proposal, dan juga yang terakhir di situ ada perbedaan antara laporan pendek dan laporan panjang. Mari kita simak materinya sebagai berikut. Bagian pokok dalam laporan bisnis. Di sini ada 3 bagian pokok dalam laporan bisnis ya teman-teman. Yang pertama yaitu pendahuluan, yang kedua teks, dan yang ketiga yaitu penutup. Di dalam bagian pendahuluan ada 11 hal yang perlu dipertimbangkan, antara lain yang pertama, pemberi kuasa adalah orang yang meminta laporan. Yang kedua, rencana presentasi menceritakan pada pembaca apa saja yang akan dibahas dalam laporan bisnis. Yang ketiga, masalah itu biasanya didefinisikan pada awal-awal bab pendahuluan sebelum maksud atau tujuan laporan bisnis dinyatakan. Yang keempat, maksud penulisan laporan bisnis itu harus tampak dalam bagian pendahuluan. Yang kelima, ruang lingkup itu berkaitan dengan cukup luas cangkupan atau batas suatu pokok bahasa untuk sebuah laporan bisnis. Yang keenam yaitu metodologi mengacu pada metode pengumpulan informasi. Dan yang ketujuh yaitu sumber-sumber primer atau sekunder, meliputi antara lain publikasi seperti majalah, jurnal, surat kabar, catatan perusahaan, catatan memo, dan sebagainya. Yang ke-8 yaitu latar belakang dari situasi yang sedang diteliti, kadang kita dimasukkan. Jika pembaca perlu latar belakang informasi untuk memperoleh gambaran menyeluruh dan pemahaman yang jelas terhadap suatu pokok pembahasan. Yang ke-9 yaitu definisi.
istilah itu perlu dicantumkan jika Anda menggunakan istilah yang memiliki beberapa tafsiran. Anda harus menjelaskan kepada pembaca definisi yang Anda maksudkan. Yang ke-10, keterbatasan seperti dalam hal dana, waktu, sistem penelitian, atau data yang tersedia. Seseorang penulis itu tidak perlu malu-malu untuk menyebutkan beberapa keterbatasan yang ada sebelum melakukan penelitian lebih lanjut. Dan yang terakhir, di dalam pendahuluan itu ada rekomendasi. Rekomendasi ini menjelaskan tentang keputusan yang perlu dilaporkan di dalam suatu laporan bisnis. Yang kedua, dalam bagian pokok dalam laporan bisnis yaitu teks. Teks ini bagian terpanjang dari suatu laporan bisnis adalah isi teks. Dalam bagian ini membahas mengembangkan hal-hal yang penting secara rinci. Di samping itu juga bagian ini membantu mencapai maksud penulisan laporan bisnis. Penulisan laporan bisnis yang baik itu harus mencakup temuan fakta yang penting dan relevan serta membuang hal-hal yang tidak perlu dan tidak relevan dengan maksud penulisan laporan bisnis. Di bagian pokok laporan bisnis yang ketiga di sini ada penutup. Bagian penutup ini berfungsi untuk merangkum laporan secara menyeluruh, mengambil kesimpulan atau memberi rekomendasi. Pengambilan kesimpulan harus didasarkan pada isi teksnya dan tidak memasukkan bahan-bahan yang baru yang sama sekali belum dibahas dalam bagian pembahasan, yaitu di bagian teksnya. Pada bagian penutup, laporan informasi itu disebut rangkuman dan laporan analitikal disebut kesimpulan, rekomendasi atau kesimpulan dan rekomendasi. Adapun persiapan yang harus dilakukan sebelum menulis laporan bisnis. Tahap yang pertama yaitu perencanaan. Perencanaan itu adalah melakukan analisis masalah yang mencakup tujuan penyusunan laporan. Jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan akan membantu dalam menempatkan masalah, tujuan, ruang lingkup, dan judul suatu laporan. Di sini ada persiapan yang harus dilakukan yaitu pertimbangkan siapa yang akan menerima laporan. Yang kedua juga ada menentukan ide atau gagasan. Yang selanjutnya mengumpulkan bahan yang diperlukan. Terus menganalisis dan menafsirkan data. Dan yang terakhir itu mengorganisasi data dan mempersiapkan kerangka akhir. Penulisan singkat laporan dan proposal bisnis. Penulisan laporan dan proposal dalam perusahaan atau lembaga bisnis itu memiliki konsep atau pengertian yang beragam, tergantung persepsi dan pemahaman setiap pakar bisnis. Persiapan adalah sesuatu yang sangat penting dalam segala aspek. Begitu halnya dengan membuat laporan. Adapun persiapan yang harus dilakukan sebelum menulis laporan bisnis. Yang pertama yaitu mendefinisikan masalah, tujuan, dan ruang lingkup. Yang kedua, pertimbangkan siapa yang akan menerima laporan. Dan yang ketiga, menentukan ide atau gagasan. Yang keempat, mengumpulkan bahan yang diperlukan. Dan yang kelima itu menganalisis dan menafsirkan data. Yang terakhir, mengorganisasi data dan mempersiapkan kerangka akhir. Pemanfaatan dukungan visual dalam laporan dan proposal bisnis. Di sini, penulisan laporan dan proposal bisnis itu akan lebih mengena dan efektif apabila dikomunikasikan secara visual dengan memberikan tabel, grafik, bagan, diagram, atau gambar yang dibutuhkan. Visual aid atau peraga dalam bentuk tabel, grafik, gambar, diagram atau bagan, peta atau map, dan foto itu sangat membantu pelaku bisnis dalam menyampaikan pesan agar lebih jelas dan mudah diterima. Bagian yang terakhir di sini ada
perbedaan laporan pendek dan laporan panjang. Di sini laporan bisnis pendek. Laporan bisnis pendek atau laporan non-formal yang mencakup judul halaman, pengiriman, catatan akhir, dan lampiran. Untuk memudahkan pemahaman, contoh laporan bisnis pendek itu adalah laporan harian yang singkat berkisar antara 2-4 halaman yang berisikan poin-poin penting dalam perusahaan atau bisnis. Laporan bisnis pendek ini bersifat memorandum atau notulen. Di sini juga ada pengertian laporan bisnis panjang. Laporan bisnis panjang atau laporan formal yaitu laporan yang lebih kompleks dan lengkap yang berisikan body text, yaitu memuat pendahuluan, isi, dan penutup. Mungkin cukup sekian dari saya mengenai pemaparan materi yaitu tentang laporan bisnis dan proposal. Untuk teman-teman, saya minta kritik dan sarannya yang bisa membangun saya pribadi. Mungkin kekurangan dan kelebihannya saya mohon maaf. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.